Oke, kita lanjut part 2 ke dalam pada pembahasan fungsi. Nah, kemarin kita sebelumnya pada part 1 sudah membahas tentang fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balikan dan fungsi dengan parameter. Yang terakhir programnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut fungsi dengan nilai balikan. Ya, fungsi dengan nilai balikan. Oke, ya saya rombak dulu programnya. Ya, saya hapus parameternya. Jadi di contoh yang ketiga ini adalah sebuah fungsi tanpa parameter tapi dengan nilai balikan. Ya, jadi saya kembalikan pada program awal ya. Pada yang ini, yang contoh pertama tadi, fungsi tanpa balikan, tanpa parameter dan tanpa nilai balikan. Dari sini saya coba ubah menjadi fungsi dengan nilai balikan, fungsi tanpa parameter dengan nilai balikan. Nah, apa maksud dengan nilai balikan? Jadi fungsi ini dia ada hasil pengolahan program, pengolahan variabelnya atau pengolahan datanya yang kemudian butuh kita simpan di dalam sebuah variabel yang ingin kita tampilkan. Ya. Oke, saya hapus, saya cut bagian output menjadi seperti yang bagian printf-nya saja. Di sini saya mau melakukan pemanggilan fungsinya satu kali saja, penjumlahan. Nah. Oke. Nah. Fungsi dengan sebuah nilai balikan itu ada satu baris program yang harus ada, yaitu return ya. Return. Nah, bisa dilihat. Nah, inilah kenapa di program utama kita, di fungsi utama itu ada return 0. Itu maksudnya adalah mengembalikan variabel, mengembalikan sebuah fungsi nilainya 0. Ya. Jadi return ini fungsinya adalah mengembalikan nilai pemanggilan fungsi tersebut ke dalam program utama. Nah, jadi biasanya return ini dilanjutkan oleh hasil pengolahan di dalam fungsi tersebut. Jadi kalau di sini fungsinya ada penjumlahan, yang mau di-returnkan itu hasil penjumlahannya. Nah, misal saya returnkan variabel output titik koma. Ya. Di sini variabel output saya buat dia menjadi sebuah variabel lokal di dalam fungsinya. Kemudian saya buat variabel lagi lokal di dalam fungsi utama, yaitu hasil penjumlahan. Nah, di mana hasil penjumlahan ini mau saya gunakan sebagai variabel yang menampung hasil perhitungan atau hasil pengolahan data pada fungsi penjumlahan. Maka di sini karena fungsi penjumlahan ini kita buat dia itu pengolahan datanya hanya di dalam fungsi ini saja dan hasil perhitungannya dikembalikan melalui return output ini. Maka saat kita memanggil fungsi penjumlahan itu harus ada variabel yang menampung pengolahan datanya. Nah, maka di sini saya tuliskan bahwa variabel hasil underscore penjumlahan ini adalah variabel yang menampung hasil fungsi penjumlahan. Ya, jadi saya tuliskan hasil underscore penjumlahan sama dengan penjumlahan titik buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, di sini tidak ada parameter isinya karena kita buat dia fungsi tanpa parameter. Nah, jadi saya tuliskan hasil underscore penjumlahan sama dengan penjumlahan buka kurung tutup kurung. Nah, maka kalau kita coba printf di sini, printf hasil penjumlahan sama dengan %d, hasil underscore penjumlahan. Nah,
Kemudian yang butuh diperhatikan lagi bahwa variabel yang menampung hasil pengolahan data di dalam fungsi itu harus sama seperti tipe data fungsi tersebut. Nah, jadi karena tipe data fungsi penjumlahan ini integer, maka saya buat variabel hasil penjumlahan ini juga integer. Oke, sekarang kita jalankan. Maka kita akan diawali oleh silakan masukkan angka pertama yang merupakan baris 11 di dalam fungsi penjumlahan. Saya masukkan angka 10. Kemudian angka kedua saya masukkan angka 10. Saya enter, maka hasil penjumlahannya 20. Padahal kita tidak menampilkan atau memprintf-kan variabel output. Nah, kan yang menghitung penjumlahannya variabel output kan. Output sama dengan input underscore A plus input underscore B. Nah, padahal kita tidak memprintf-kan output, tapi hasil penjumlahannya benar 20. Nah, kenapa? Karena hasil output ini kita returnkan sebagai output fungsinya atau sebagai hasil data pengolahan data di dalam fungsi penjumlahan. Kita gunakan return output. Maka saat fungsi ini kembali ke program utama, dia memiliki nilai yang sama seperti nilai pada variabel output. Nah, nilai di dalam variabel output itu kemudian disimpan ke dalam variabel hasil penjumlahan dan kemudian variabel hasil penjumlahan itu yang ditampilkan di dalam printf hasil penjumlahan. Oke, nah apakah butuh contoh pada contoh ini? Nah, pada contoh ini apakah butuh kita punya variabel yang menampung? Ya, kalau memang kita mau mengolahnya kembali, kita butuh variabel yang menampung hasil penjumlahannya. Tapi kalau ingin langsung ditampilkan seperti yang kita lakukan, nah kita bisa langsung berikan cara seperti ini. Nah, ini kalau di bahasa C++ bisa, saya belum nyoba kalau di C. Kita coba saja. Nah, ya, tidak ada error, kemungkinan bisa. Saya masukkan 10, nah bisa 20. Jadi kalau hanya jika jelas returnnya itu sebuah variabel, maka kita bisa langsung gunakan dia sebagai variabel yang ditampilkan di dalam printf. Nah, di sini harus %d karena variabelnya adalah integer. Nah, tapi sebagai konsep awal akan lebih bermakna kalau kalian ini yang kalian coba tuliskan untuk di-upload pada fungsi dengan nilai balikan. Nah, silahkan di pause dan dicoba. Ini adalah fungsi dengan nilai balikan, tanpa parameter dengan nilai balikan. Silakan kalian coba di-upload pada yang ketiga, fungsi dengan nilai balikan. Oke. Nah, kita lanjut langsung ke yang terakhir, yaitu fungsi dengan parameter dan nilai balikan. Artinya di dalam kurung ini ada isinya, ada variabelnya yang menjadi parameter dan ada returnnya yang menjadi balikan fungsinya. Nah, ini akan lebih mudah sebenarnya kalau kita lanjutkan dari yang fungsi dengan parameter, itu akan lebih mudah. Tapi tidak apa-apa. Kita buat lagi. Sekarang kita mau buat fungsi dengan parameter dan dengan nilai balikan. Oke. Artinya kita taruh input ini di dalam fungsi utama. Begitu pula dengan inisiasi variabelnya. Ya, nanti kalau terlalu cepat memang bisa kalian, kan di YouTube ada fitur memperlambat ya, silakan diperlambat saja. Oke, kemudian ini inputnya saya buat dia lokal di dalam fungsi main. Kemudian saya panggil fungsinya. Di sini saya memanggil fungsinya penjumlahan. Karena kita membuat fungsi dengan parameter, maka di sini harus kita berikan parameter. Saya samakan seperti contoh tadi, masukkan A dan masukkan B. Maka di sini yang dihitung adalah masukkan A dan masukkan B. Kemudian di-returnkan output. Artinya output ini
sebagai variabel lokal di dalam fungsi penjumlahan. Maka di sini saat kita memanggil fungsinya, kita harus berikan parameter, yaitu input skor A dan input underscore B. Nah, kemudian karena ini merupakan sebuah fungsi dengan nilai balikan, maka ya kita bisa buat variabel penampungnya in hasil sajalah. Kemudian hasil sama dengan penjumlahan dan yang ditampilkan adalah variabel hasil. Nah, jadi sekarang prosesnya adalah di dalam fungsi utama ya. Jadi compiler akan mendeteksi dari atas, kemudian karena belum bertemu dengan fungsi main, maka ini akan disimpan saja, tidak dijalankan. Baru ketemu dengan fungsi main, didefinisikan variabel lokal, ada input A, input B, scanf input A dan input B, kemudian ada definisi variabel hasil, dan hasil akan menyimpan return dari fungsi penjumlahan dengan parameter input A dan parameter input B. Sehingga didapatkan di sini masukan. Nah, kemudian saat pemanggilan fungsi penjumlahan input A input B, isi di dalam variabel input A akan dimasukkan ke dalam variabel masukan underscore A, dan input B masuk ke dalam masukan underscore B, kemudian dijumlahkan, disimpan di dalam variabel output, kemudian di-returnkan ya. Jadi output yang merupakan hasil penjumlahannya di-returnkan ke dalam di-returnkan kembali ke fungsi utama dan disimpan di dalam variabel hasil. Maka hasil akhir dari programnya ditampilkan melalui variabel hasil. Sekarang kita cek dulu, kita jalankan. Masukkan angka pertama, saya masukkan angka 11. Angka kedua saya masukkan 19. Maka hasil penjumlahannya adalah 30. Ya, jadi sudah berhasil. Oke, ini contoh yang harus kalian buat, kalian harus tuliskan dan diupload ke dalam tugas yang keempat, yaitu fungsi dengan parameter dan dengan nilai balikan. Oke, silahkan di pause dan dicoba. Oke, langsung saya lanjutkan. Bukan merupakan tugas, tapi merupakan pendalaman. Nah, di sini return ini dia sebenarnya tidak harus disimpan di dalam variabel. Bisa juga langsung kita returnkan hasil penjumlahannya. Jadi dituliskan seperti ini pun dia sudah bisa mereturnkan data. Nah, jadi ini bisa menghemat penggunaan variabel. Nah, bisa dilihat tidak ada error. Saya masukkan angka 11 dan angka 11 hasilnya 22. Nah, jadi saat fungsinya dipanggil, variabel isi dari variabel input A dimasukkan ke variabel masukan A, variabel input B, isi dari variabel input B masuk ke variabel masukan B, kemudian langsung di-returnkan. Apa yang di-returnkan yaitu penjumlahannya. Nah, ini kebanyakan titik koma tidak. Nah, maka yang di-returnkan langsung penjumlahan dari A dan B. Ya, jadi sebenarnya tidak butuh variabel penampung ya, kecuali sudah banyak memang yang diolah. Oke, ini terakhir tentang fungsi dengan parameter dan nilai balikan. Nah, jadi sekarang misal kita tidak hanya fungsi penjumlahan, kita juga buat ada fungsi pengurangan ya, pengurangan, maka di sini returnnya adalah minus. Kita buat lagi fungsi perkalian. Sekarang yang dihitung adalah perkalian dengan bintang dan pembagian, maka di sini kita gunakan garis miring untuk pembagian. Nah, maka dengan cara seperti ini, untuk menampilkan hasilnya kita cukup menuliskan fungsi yang kita inginkan. Jadi di sini saya buat menjadi mungkin saya tidak pakai variabel saja, saya langsung di printf kan hasil penjumlahan. Di sini saya langsung memanggil
fungsi penjumlahan dengan parameter input underscore A dan input underscore B. Ya, saya copy lagi, ini saya beri enter ya, enter. Nah, kemudian saya mau hasil pengurangan. Nah, saya memanggil fungsinya pengurangan. Karena parameternya sama, ya tidak saya ubah isi dari parameternya. Kemudian saya paste lagi perkalian. Maka yang saya panggil adalah fungsi perkalian. Ingat, nama fungsinya harus sama seperti yang kita definisikan. Kemudian yang terakhir hasil pembagian. Maka yang saya panggil adalah fungsi pembagian. Nah, sekarang saya coba jalankan. Ada error, oke, tidak ada error. Kemudian maka setelah saya masukkan, ya saya masukkan angka pertama 100, angka kedua saya masukkan 20. Maka saat saya enter, maka dia akan melakukan pemanggilan fungsi untuk fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Nah, bisa dilihat cara penulisannya pun lebih efisien ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya, sebenarnya kita buat perkalian pengurangan sendiri juga bisa. Tapi nah, ini bisa kita lanjutkan. Nah, misal kita mau buat kalkulator ya. Kita misal membuat kalkulator, kemudian kita pakai switch case mungkin untuk menentukan mau melakukan fungsi yang mana, penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, atau pembagian. Nah, itu bisa dilakukan. Oke, ini contoh saja. Silahkan kalian coba, tapi tidak merupakan tugas yang harus di-upload. Nah, oke, ini materi terakhir sebelum UTS. Maka UTS-nya akan membahas dari semua apa yang kita bahas dari awal semester, yaitu pertama dari logika dan algoritma, bagaimana notasi algoritma dibuat, ada deskriptif, ada ada deskriptif, kemudian ya saya lupa yang kedua, dan yang ketiga yaitu flowchart ya. Deskriptif ya. Ya, saya lupa ya. Nah, tapi memang akan lebih banyak flowchart yang kita gunakan ya. Kemudian kita bahas tentang flowchart, bagaimana membuat flowchart, simbol-simbolnya jangan lupa dihafalkan, input seperti apa, proses seperti apa, output seperti apa, decision itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke pemrograman, ada variabel dan tipe data. Kemudian kita sudah bahas juga perulangan, kita juga bahas percabangan, terakhir tentang fungsi ya. Jadi UTS-nya akan berkaitan tentang materi-materi tersebut. Oke, itu saja materi hari ini. Mohon maaf harus dalam bentuk video. Silahkan dikerjakan. Oh ya, untuk deadline-nya ya, datanya bisa kalian cek di sana, sama semua untuk setiap kelas. Deadline-nya adalah hari Selasa 31 Maret 2026 ya. Semua sama, jam 12 malam. Oke, itu deadline-nya ya. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya, pertemuan di minggu depan kita akan melakukan UTS. Nanti di hari Selasa, sembari saya ingatkan tentang tugas, juga akan saya berikan apa saja yang dibutuhkan untuk UTS algoritma pemrograman ini. Oke, terima kasih dari saya tutup videonya.